Bismillahirrahmanirrahim. 36. Tafsir Zaqqum. Tafsir kata-kata Zaqqum, yaitu nama satu pohon di dalam neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang Zaqqum ini dari kata-kata zaqama, artinya menelan. Maka pohon Zaqqum ini buahnya wajib ditelan oleh orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka sebagai bentuk siksaan terhadap mereka. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه wasallam, لو أن kalaulah bahwasanya qatratan satu tetes minaz zaqqumi dari buah zaqqum, qatarat atau pohon zaqqum ya, dari pohon zaqqum, qatarat menetes fi darid dunya di kampung dunia, la afsadat sungguh pasti merusak ala ahli dunia kepada penghuni dunia ma'ayishahum kehidupan mereka, atau lebih tepatnya seluruh kehidupan mereka. Fakaifa maka bagaimana lagi biman dengan orang yang takunu adalah buah zakum itu atau pohon zakum itu ta'amahu sebagai makanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kata-kata az-zaqqum yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita temukan kata-kata az-zaqqum ini misalnya di dalam surah As-Saffat ayat 62. Allah mengatakan, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim." Kami jadikan pohon zakum sebagai ujian bagi orang-orang zalim, karena sebagian mereka setelah disebutkan tentang pohon zakum ini, maka mereka meledeknya dan mereka menganggapnya sepele. Maka ini satu fitnah, satu ujian bagi mereka. Innaha sesungguhnya pohon zakum syajaratun satu pohon yang besar, takhruju yang keluar fi aslil jahim pada pokok neraka jahim. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang kafir pada terkecoh atau meledek pohon zakum. Mereka mengatakan, kata Muhammad, neraka itu penuh dengan api, tapi dia juga mengatakan bahwa di dasar neraka ada pohon zakum. Bagaimana mungkin satu pohon bisa tumbuh di tempat yang penuh dengan api? Nah, mereka meledek seperti itu, tambah kafirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab informasi tentang pohon zakum ini. Allah mengatakan tal'uha, mayangnya, ka'annahu ru'usus syayatin, seolah-olah seperti kepala-kepala setan. Ini maksudnya menunjukkan jeleknya bentuk pohon zakum ini. Maka pohon zakum ini para ulama tafsir mengatakan rasanya sangat pahit, baunya sangat busuk, dan bentuknya sangat buruk. Maka dia menggabungkan 3 keburukan sekaligus. Rasanya sangat pahit, ini satu keburukan. Kemudian baunya sangat busuk, ini keburukan yang kedua. Kemudian bentuknya sangat menyeramkan atau sangat jelek, dan ini juga keburukan yang ketiga. Allah mengatakan fa'innahum la'akiluna minha, mereka pasti akan makan dari pohon zakum, famali'una minhal butun, lalu mereka memenuhi perut mereka. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana mungkin orang-orang kafir makan sampai perutnya kenyang dan penuh, padahal mereka tahu baunya busuk, rasanya pahit. Para ulama tafsir mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada perut mereka rasa lapar yang sangat dahsyat, sehingga mereka memakan apa yang ada, dan ternyata yang ada adalah pohon zakum. Ini ibarat orang yang kehausan di padang pasir, tidak ada air minum sama sekali, dia terpaksa minum air kencingnya sendiri. Nah, ini karena kondisi terpaksa. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau dia tidak minum akan mati di padang pasir. Akhirnya dia minum air kencingnya, yang itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada kondisi yang normal. Nah, demikian juga ini siksaan bagi orang-orang yang tinggal di dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah katakan di sini, satu tetes dari zakum kalau menetes di dunia pasti merusak seluruh isi dunia.
Ini berkebalikan dengan jannah atau surga. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surga atau kenikmatan surga? Beliau mengatakan, "Lau an walau ittala'at imra'atun, andaikan seorang wanita dari penghuni jannah melihat ila il ard, ke bumi. Jadi melihat saja, melongok saja. Lama la'at ma bainahuma riha. Sungguh pasti akan memenuhi antara langit dan bumi dengan bau yang sangat wangi. Ini kondisi bidadari surga. Wala adha'at ma bainahuma, dan akan menyinari antara langit dan bumi. Wala nasifuha ala ra'siha, sungguh kerudungnya di atas kepalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kondisi surga sangat indah seperti ini. Demikian juga sebaliknya kondisi neraka sangat ngeri seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Satu tetes saja sudah bisa merusak seluruh isi dunia. Dan hadis ini tadi muttafaqun alaih, ya, tentang wanita penghuni surga. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan ta'amahu. Ya, zakum itu adalah makanan bagi ahli neraka. Tapi ketahuilah bahwa makanan di neraka tidak hanya zakum saja. Kita dapatkan juga dalam Al-Quran ghislin. Wala ta'amun illa min ghislin. Pada surah Al-Haqqah ayat 36. La ya'kuluhu falaysa lahu al-yawma hahuna hamim. Wala ta'amun, tidak ada makanan illa min ghislin, kecuali ghislin. La ya'kuluhu illa al-khati'un, tidaklah memakannya kecuali orang-orang yang berbuat dosa. Ini makanan yang kedua. Yang ketiga, Allah sebutkan juga dhari' pada surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari dhari'. La yusminu, tidak bisa membuat gemuk, wa la yughni min ju', tidak bisa mencukupi rasa lapar. Yang ketiga, ya. Apakah ada lagi? Ada lagi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Muzammil ayat 13, wa ta'aman dza ghussah, makanan yang menyesakkan karena dia akan berhenti pada tenggorokannya. Nah, berarti ada 4 kita temukan jenis-jenis makanan dalam neraka: zakum, ghislin, dhari', dan dza ghussah. Bisa jadi ini adalah satu barang yang sama tapi dengan sifat-sifat yang berbeda. Bisa jadi ini adalah barang-barang yang berbeda karena neraka memang tingkatannya juga berbeda-beda. Wallahu a'lam. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.